Rasil TV, untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan juga Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat pendengar di Jabodetabek atau di Sukabumi, di Semarang, di Magelang, di Bondowoso, di Banyuwangi, ataupun yang di Gorontalo, di Pontianak maupun di Batam yang menyimak siaran kami di sore hari ini, ataupun yang menyaksikan lewat streaming YouTube Rasil TV. Saat ini kita masih dalam program Tausiah Sore, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih bersama Ustadz Ahmad Soleh dan kita sedang membahas bab baru, yaitu mengenai adab dalam majlis. Dan selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari ikhwan akhwat yang sudah masuk, Pak Ustadz. Langsung saja yang pertama dari Budi di Sukabumi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbasis NU pernah duduk di majelis tingkat kota untuk sebuah perdebatan dengan orang-orang Ahmadiyah Qadiani, di mana suasananya sangat-sangat panas. Pertanyaannya, bolehkah di majelis tersebut saya menghentikan perdebatan untuk pindah atau mengusulkan istikharah karena tidak terlihat titik temu sama sekali? Atau apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz di kondisi seperti itu? Terima kasih. Naam, menarik sekali dari Akhil Habib siapa? Akhi Budi di Sukabumi. Pertanyaan tentang perdebatan antara dirinya dengan teman-temannya dari Ahmadiyah Qadian ya. Sehingga kemudian suasana memanas. Bolehkah pertanyaannya menghentikan? Pertanyaannya adalah bolehkah Akhinal Habib ini menghentikan perdebatan itu dan mengajak pindah karena memang tidak ditemukan titik temu gitu ya. Baik, kita melihat dulu kalau tadi sesungguhnya antara Ahmadiyah dengan NU atau dengan yang lain, di satu sisi memang ada persinggungan-persinggungan dengan ada irisan-irisan yang sama. Namun kemudian ada permasalahan yang dianggap krusial adalah tentang kenubuahan, tentang kenabian. Nah, sesungguhnya kalau beranjak dari kitab sucinya, jika sekali lagi mereka atau kita sepakat dengan Mushaf Utsmani, maka sama-sama punya rujukan sama. Tapi kalau kemudian benar apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa mushafnya berbeda, maka agak sulit bagi kita kalau enggan mengatakan mustahil untuk bisa bertemu gitu kan, kecuali semuanya memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sesungguhnya juga menarik karena ini ditujukan khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus juga untuk kita sebagai pengikutnya. Dan hum yang dimaksud bukan kepada orang-orang yang sama-sama mengimani sebuah kitab suci. Ini justru hum itu kepada mereka yang beragama tanpa kitab suci. Tapi tetap Nabi diperintah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Baru setelah itu ada perdebatan-perdebatan itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian para ulama membahas tentang billati hiya ahsan. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan ahsan itu bisa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam bahasa kita menjadi metodologi yang makul, yang masuk akal, yang sesuai nalar, yang bisa dipahami. Itu dalam konteks kekinian ya. Karena memang terjemah dari sunnah itu begitu. Nabi SAW kalau berdebat, ya baik nabi-nabi terdahulu maupun Nabi SAW kalau berdebat itu sangat menarik sekali. Sangat bisa dipahami. Gitu kan? Kalau hal yang bersifat bersifat itu terjangkau oleh panca indera, maka akan dapat dikemukakan. Banyak permisalan, ada perdebatan dengan bentuk permisalan, ada perdebatan dengan bentuk logika atau mantik dan lain sebagainya. Namun saya ingin sampaikan, jika itu sudah memanas, saran saya lebih baik dihentikan. Karena kalau sudah memanas bukan lagi logika yang jernih biasanya.
Kalau sudah memanas tuh, bukan lagi logika yang jernih, bukan pemahaman yang zauk yang mendalam, tapi di situ biasanya sudah masuk bisikan syaitan, sudah masuk nafsu biasanya, gitu kan. Nah, maka saya kira saya sependapat dengan Anda, maka dialog semacam itu sebaiknya dihentikan saja, ya. Bahwa kemudian masing-masing diminta untuk istikharah dalam pengertian meminta hidayah kepada Allah, huwa afdal, menurut saya lebih utama. Karena meminta petunjuk kepada Allah ini kan ada dua macam. Sesungguhnya kan Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ha huwa hidayah. Walakin hadhihi hidayah al-ilm, hidayah ilmu. Tapi yang kita minta kemudian tadi yang dimaksud adalah hidayah yang mampu membedakan ayul haq wa ayul batil. Yang memisahkan mana yang hak, mana yang batil, ini yang kita minta. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Jadi minta apabila meminta ditunjukkan kepada kita bahwa yang hak itu hak, kemudian anugerahkan kepada kami ya Allah agar kami mampu mengikuti yang hak itu. Tetapi tunjukkan pula kepada kami yang batila, al-batila itu batilan, batil. Dan anugerahkan kepadaku sehingga aku mampu menjauhi kebatilan tersebut. Nah, maka sering itu harus dihayati doa itu, ya, karena hakikat kebenaran, bahwa kemudian kita harus yakin, naam, kita harus yakin. Tapi hakikat dari keyakinan itu tetap saja hakikatnya ada pada sisi Allah. Mana hakikatnya yang hak, mana hakikatnya yang batil, indallah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, sudah hentikan perdebatan itu. Yang jelas kita sudah menyampaikan, mereka pun sudah menyampaikan kepada kita, bahwa kemudian siapa yang mendapatkan hidayah dan taufik, maka mintalah kepada Allah. Apalagi ini berbasisnya ada satu irisan yang sama, meskipun ada beberapa yang berbeda. Meskipun sebagian mengatakan bahwa itu perbedaannya adalah perbedaan masalah usul, perbedaan masalah kenabian. Karena kenabian itu bagian dari rukun iman. Karena kebagian dari rukun iman, maka harus jelas furqannya, harus jelas pembedanya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu subhanallah la haula wala quwata illa billah, doa tadi ya senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian saya kira tanggapan saya terhadap pertanyaan akhinal Habib dari Budi di Sukabumi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga terjawab. Dan kita ada penelpon yang masuk, Ustaz. Tayyib, fadhal. Gimana? Halo, assalamualaikum. Masih terhubung? Pak, dengan Ginanjar di Jakarta nih, Pak. Dalam hadis disebutkan bila orang sholat berjamaah subuh diberikan jaminan itu dari Allah, itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak, jaminan itu, Pak? Allah menjamin orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Allah tidak menjelaskan jamnya berapa. Nah, ini menarik sekali. Semua itu ada rahasianya. Karena bisa jadi sholat berjamaahnya itu siang. Misalnya sekarang katakanlah di kita sholat subuh jam 4:04. Bisa jadi sholat berjamaah di satu komunitas jam 5. Bisa jadi setengah 5. Bisa jadi bahkan jam 5:04. Yang menarik adalah jika kita melihat itu semua, jangan terburu-buru mengatakan bahwa yang ini yang dikehendaki. Karena bisa jadi semuanya dibenarkan. Kenapa kok sampai jam 5:04 baru mulai, padahal subuhnya jam 4:04? Ketika saya tanya kepada mereka, kenapa Anda lakukan ini ya Syekh? Kepada imam masjidnya misalnya, kata dia, menunggu jamaah untuk berkumpul, hadza afdalu wa ahsan, dia bilang, lebih utama dan lebih baik daripada terburu-buru sholat sementara jamaahnya belum lengkap. Satu. Yang kedua, menunggu sholat untuk berjamaah lebih baik daripada sholat berjamaah sedikit, kemudian setelah sholat berjamaah tidur lagi. Maka kemudian mereka sudah jam 5:04, gitu kan? Apakah sholat jamaah ini yang dimaksud? Kita bahas dulu yang sebelumnya. Misalnya tadi 5:04, sekarang dengan jam 5. Sama alasannya kenapa harus jam 5? Oh karena gini. Atau bisa jadi karena imamnya sakit perut macam-macam sehingga menunggu sampai jam 5. Tapi ada di antara mereka karena memang setengah 5, karena ada satu komunitas sebelum subuh sudah kumpul.
Sebelum waktu subuh mereka sudah kumpul. Bahkan ketika seadzan subuh itu mereka sudah lengkap penduduknya. Nah kemudian setelah subuh, adzan subuh, kemudian mereka dipersilakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang mana di dalam informasi hadis lebih baik daripada dunia dan isinya, gitu kan. Baru setelah itu kemudian qomat, 4:30 mereka sudah memulai. Apakah ini? Bisa jadi yang ini, bisa jadi yang jam 5, bisa jadi yang jam 5:15. Tapi yang dikehendaki sesungguhnya yang kita pahami, bagaimana mereka mampu melakukannya dengan berjamaah. Karena sholat berjamaah huwa afdal wa ahsan min salatil fadl. Jadi intinya di situ. Jadi kalau ditanyanya jam berapa, tidak bisa kita pastikan jam berapa. Tapi intinya adalah pesan yang dikehendaki adalah sholat berjamaahnya, sholat subuh berjamaahnya itu yang kemudian. Karena pesan berjamaah ini rupanya, kalau kita meneliti beberapa pesan-pesan lain, bahwa sholat berjamaah itu mampu kemudian nanti membangun sebuah komunitas ukhuwahnya kuat. Membangun komunikasi yang harmonis. Nah, itu di sholat berjamaah makanya. Nah, maka oleh sebab itu kalau ditanyanya jam tidak bisa dipastikan. Tapi pesannya sesungguhnya yang saya pahami adalah bagaimana agar kita tetap bisa sholat subuhnya berjamaah. Karena pesan-pesan sholat berjamaah ini pertama selain juga banyak fadilah dan keutamaannya, juga dia sebagai syiar. Sehingga orang mengatakan, saya katakan orang mengatakan, musuh-musuh Islam tidak akan takut sebelum umat Islam dalam melaksanakan sholat subuh sama dengan melaksanakan sholat Jumatnya. Fakta menunjukkan apa yang dilakukan oleh para ulama, para aktivis, ikhwan-ikhwan kita, juga mungkin kita yang ikut gabung di 212, ya, sholat subuh reuni 212, ya. Itu sekedar sholat berjamaah bareng saja, subhanallah, komentarnya menakutkan sekali. Oh ini begini, kata. Itu, Masya Allah, baru sesekali. Kalau kemudian di tiap-tiap kita, sholat Jumatnya Masya Allah, ya seperti sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya Masya Allah. Nah oleh sebab itu sekali lagi, inilah rahasianya bahwa kita kadang menyepelekan dalam pengertian karena logika kita belum mampu menjangkaunya, namun kemudian orang yang memperhatikannya justru merasa terancam. Musuh-musuh mereka merasa terancam, padahal sederhana. Cuma ingin menyampaikan sholat subuh berjamaah, mengingatkan agar kita waspada kepada orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam, memusuhi Al-Quran, memusuhi syariat Allah. Gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sebagaimana kita ketahui di berbagai media, sebagaimana kita dengar juga dari berbagai sumber, ya seperti itulah ketakutan-ketakutannya. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, jadi bukan jam yang menentukan, tetapi bagaimana apabila sholat berjamaah itu terutama di waktu subuh itu bisa dilakukan. Ya, nah karena justru disitulah juga para malaikat hadir di waktu subuh, diriwayatkan hadir di waktu isya. Jadi mereka, mohon maaf istilah bahasa kita, ganti shiftnya itu di waktu subuh dan isya. Jadi para malaikat karena pergantian serah terima shift, ya, maka mereka ngumpul di situ. Maka subuh itu disaksikan malaikat betul, ya, begitu juga isya. Ya. Jadi demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi kalau jaminan Allah itu apapun bentuknya, berapa lama pun waktunya pasti terbaik, Ustaz. Naam. Baik, kita ke WhatsApp dari Ibu Emma Jufri di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang sering suka berdagang di dalam majelis? Apa hukumnya dan majelis yang seperti apa yang harus kita hadiri? Naam, Ibu Emma Jufri. Ibu Emma Jufri di Bogor, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana dengan satu majlis di mana di dalamnya ada perdagangan? Boleh tidak? Selama proporsional dan profesional, maka tidak masalah. Waktu taklim, dengarkan kajiannya serius. Jangan sambil nawarkan barang. Gitu kan? Satu itu.
Bahwa kemudian setelah itu, setelah selesai di majelis, dan ini bukan di masjid, ya. Beda lagi kalau di masjid. Di masjid tidak boleh ada perdagangan. Bahwa membicarakan tentang perdagangan jaiz. Membicarakan tentang perdagangan, tentang ekonomi, tentang hukum-hukumnya boleh. Tapi berdagang di situ tidak boleh. Tapi kalau di majelis, dalam masalah ini adalah majelis ilm yang tidak dilakukan di masjid, maka ya, jaiz, boleh. Selama apa? Tadi kalau sedang taklim ya taklim, sedang ngaji serius. Oh, dapat ilmu pahami. Setelah itu setelah kafaratul majlis, kemudian ibu ini saya bawa barang kata wakil, jai silakan. Anda suka Anda beli, tawar silakan. Anda tidak suka, khalas, aduh mohon maaf saya punya acara, saya gitu. Tidak ada masalah. Nah, gitu ya, selama apa? Proporsional dan profesional. Gitu ya. Jadi subhanallah ya, kecuali sekali lagi kalau itu dilakukan di dalam masjid. Ya, adapun di luar masjid, di majelis, kemudian di situ ada perdagangan, ada jual beli dengan pengertian tadi, taklim fokus, jualan juga nanti fokus setelah pengajiannya. Yang kemudian jadi masalah dan harus difikirkan, ba'duhum yata'allamuna, sebagian taklim, wa ba'duhum, sebagian mereka kemudian jualan. Ini yang masalah. Ya, kecuali memang beda tempat, beda komplek, nggak ada masalah. Kalau ini satu komplek, yang satu ceramah, yang satu nawarkan barang, yang satu, aduh. Ya, oke, jadi sebaiknya, maka ini harus disadari. Kalau kemudian ada jual beli, di situ ada tempat jual beli, ya saat taklim tutup. Nah, kemudian harus ada petugas yang tegas. Ibu, mohon maaf. Sebagaimana perjanjian kita, kalau saatnya ngaji, tutup. Ih, kok kejam banget sih. Lah, itu sepakat. Kan sudah dibicarakan sejak awal. Memang dasarnya kita ini mau ngaji, asalnya itu. Tetapi kemudian karena ngaji ada jeda-jeda yang kosong, agar semua kemudian yang kosong itu bisa dimanfaatkan, nah silahkan jual beli. Tapi kalau kemudian jadi masalah, besok-besok tidak ada lagi jual beli. Yang ada hanya pengajian saja. Bisa begitu. Makanya sebenarnya ada evaluasinya, gitu kan. Nah, kembali kepada pertanyaan. Jadi kalau mau dagang ya silahkan. Ya, tetapi lagi-lagi kalau sedang pengajian, tidak, perdagangan ditutup dulu. Setelah selesai pengajian, Anda boleh buka. Itu pun kalau bukan di dalam masjid, gitu. Di majelis yang bukan masjid. Gitu. Tapi kalau kemudian di luar masjid, di halaman masjid, fadhal, silakan. Gitu ya. Nah, demikian Ibu yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ada pertanyaan keduanya, Bu Ustaz. Majelis seperti apa yang sebaiknya dihadiri? Naam, jamil. Majelis yang seperti apa yang sebaiknya dihadiri? Jelas secara teoritis saya katakan majelis yang bicara tentang agama Islam yang mencakup akidah, muamalah, yang bermuara dengan dasar-dasar yang jelas dan tegas. Itu secara teoritis. Namun fakta menunjukkan ada memang forumnya di di publikasinya seperti itu, tapi kemudian fakta menunjukkan ibu-ibu di situ saingan. Mohon maaf, bukan ibu-ibu saja, termasuk bapak-bapaknya. Jadi jangan kemudian nanti para ibu mensomasi saya gitu kan, tetapi ini termasuk bapak-bapak juga kadang ya. Saya ilustrasikan di satu majelis, ya rupanya istri ini, pejabat ini baru dibelikan perhiasan, cincin. Yang satu baru dibelikan perhiasan, giwang, anting, kemudian giwang, macam-macam. Sehingga di antara mereka mengatakan, ibu itu biasanya kan kalau nunjuk kan pakai telunjuk, tapi karena cincinnya di sini dia nunjuknya kalau itu buku apa gitu kan, nunjuknya pakai itu. Aduh, subhanallah, kata ibu yang satunya lagi, buka dia kerudungnya sedikit, dimunculkanlah telinganya, kemudian dia katakan, aku tidak tahu, katanya, karena memang baru baru beli anting. Ini ilustrasi sederhana, sebenarnya para ustadz di masyarakat gambarkan seperti itu karena memang itulah gambaran sederhana. Fakta sesungguhnya dalam kehidupan modern tidak lagi gambarannya seperti itu. Tiba-tiba mohon maaf sekali lagi, ada orang yang ngaji itu memang mau ngaji, niatnya mau ngaji, tapi ada juga yang memang kita tidak tahu dalam hatinya seperti apa.
Tiba-tiba gimana, aku baru beli ini gimana, Di hadapan teman-temannya dia nelpon suaminya, dia pamerkan bahwa dia baru saja beli ini dan itu, melaporkan kepada suaminya, duitnya di kartu kreditnya habis sekian, kemudian di saldo tabungan dia tinggal sekian miliar atau sekian ratus juta dan macam-macam. Nah, itu saya kira masing-masing bahwa kemudian tadi majelis tadi yang asalnya adalah majelis yang mulia, majelis tempat menggali ilmu pengetahuan, tapi kalau kemudian senantiasa seperti itu, kita tidak boleh diam. Tetap Anda harus hadir, namun bentengi segala sesuatunya. Bentengi, tidak boleh menjauh dulu. Jelaskan kepada sahabat kita ini, aduh Ibu Fulanah, Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi Ibu. Saya tadi dengar loh percakapan Ibu dengan suami Ibu. Ternyata Ibu itu Masya Allah telah dimuliakan oleh Allah dengan harta kekayaan, dengan harta yang begitu menggiurkan orang lain. Semoga Allah memberkahi ya Bu ya. Namun jika boleh saya berpendapat atau memberikan saran, itu pun kalau dianggap diterima atau cocok dengan apa yang Ibu pahami. Sebaiknya kalau masalah itu, Ibu bisa izin dan menjauh dulu untuk komunikasi dengan suami Ibu. Karena bisa jadi bagi Ibu itu hal biasa, tapi bagi kami itu menjadi mengganggu karena kami ini orang-orang yang tidak seperti Ibu. Masa gitu aja nggak boleh sih? Ya sudah, kalau memang itu sekali lagi, itu pun kalau Ibu berkenan. Nah lagi-lagi ya, jadi memang dalam kehidupan ini tidak bisa kemudian berharap bahwa seperti apa yang kita pikirkan terjadi. Ada proses-proses kesabaran yang harus kita miliki dalam komunikasi. Ada yang sudah berubah, taubat gitu kan. Kemudian dia jadi bete karena dia ternyata tidak bisa menahan dirinya. Karena orang lain tidak bisa menahan dirinya sendiri. Akibatnya dia menjadi panas juga, padahal dia dulu begitu. Tapi ketika mencoba dia mendengar ibu-ibu yang lain ngoceh, atau orang lain yang ngoceh, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak yang lain ngoceh. Karena bapak-bapak yang lain juga sama, cerita, aduh saya di kantor saya begini, saya dipromosikan jadi ini dan itu. Terus yang lain, aduh saya panen gagal nih, kata petani gitu. Kata yang macam-macam. Akibatnya yang tadinya memang, meskipun saya katakan tidak semua seperti itu. Ya, ada yang memang ketika mereka ngaji itu yang mereka bicarakan itu Masya Allah. Keindahannya, ukhuwahnya, ya, membicarakan solusi bagi permasalahan di lingkungannya, membicarakan tentang masalah-masalah yang harus ia perjuangkan, harus mereka perjuangkan untuk Islam dan Muslimin. Ada memang yang seperti itu juga, tapi tidak sedikit juga yang berbicara. Oleh sebab itu, kalau Ibu menemukan satu majelis yang sudah bersih, Anda lebih utama mengambil itu. Tapi saya tidak melarang secara mutlak untuk tidak datang, ya, melarang datang, mohon maaf, secara mutlak melarang Anda untuk datang ke majelis yang mana orang-orang seperti itu. Jadi saya tidak melarang. Tidak melarang mutlak, artinya tidak melarang secara mutlak juga, karena sangat tergantung situasinya. Kalau itu bagi Anda berpengaruh sehingga Anda menjadi luntur lagi keimanan, maka Anda boleh mencari yang lain. Tapi kalau Anda memang termasuk orang yang sudah memiliki iman yang kuat, maka Anda harus terlibat dalam perbaikan komunitas kita itu, komunitas majelis taklim itu, ya. Nah, saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah, semoga jawaban Ustadz tadi untuk pertanyaan Ibu Emma Jufri terjawab, memberikan pencerahan dan juga untuk kita semua ya. Baik, kita berlanjut ke SMS lainnya. Ini dari Ibu Heni, 38 tahun di Bojonggede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz amat soleh yang baik. Sebagai umat Muslim, saya dari kecil diperkenalkan dengan Al-Quran juga masjid. Tapi kenapa ada masjid yang mengkhususkan masjid hanya untuk cewek? Apakah menganut aliran tertentu? Padahal keluarga yang harmonis adalah yang membawa keluarganya ke masjid untuk sholat berjamaah. Iya. Secara utuh saya belum bisa menangkap maksudnya, tetapi mungkin saya bisa meraba begini. Ada masjid memang disediakan untuk tarbiyah ummahat atau tarbiyah akhwat.
di mana para pelakunya, maksudnya para penghuninya, para peserta didiknya adalah kaum muslimah. Laisa hunaka rijal. Di sana tidak ada lelakinya. Nah, ini maksudnya ada memang yang seperti itu, dan itu bukan aliran yang berbeda. Alirannya sama dengan kita, ya. Alirannya tidak berbeda, sama bermuara kepada kitab Allah wa sunnah. Tetapi karena maksudnya adalah tadi apa? Tarbiyah. Sementara tarbiyah muslimat itu berbeda dengan tarbiyah muslimin. Pendidikannya berbeda, maka dikhususkanlah muslimat. Nah, biasanya nanti ada muslimin yang imami sholatnya, atau muslimatnya ada yang ditunjuk jadi imamnya, ada. Dan itu bukan masalah. Ya, bukan masalah. Toh juga di kalangan sahabat, maksudnya di kalangan sahabiyah, termasuk juga istri-istri Nabi SAW, di antaranya ada yang biasa mengimami sholat berjamaah bersama kaum ummahat. Maka kita jadi tahu, kalau muslimin ngimami sholat itu di tengah-tengah dan di depan. Di depan siapa? Makmum. Tapi kalau muslimat jika ngimami, dia di tengah-tengah. Di sop pertama, dia di tengah-tengah. Tidak di depan sop makmumnya. Jadi satu saf, kalau ini satu barisan dengan makmumnya kalau muslimat. Nah, dari situ jadi tahu, oh berarti ada sholat berjamaah muslimat, ada juga sholat berjamaah muslimin dan muslimat atau muslimin saja. Apabila diimami oleh seorang muslim. Kalau lelaki yang imami, maka lelaki itu di depan sendirian, baru saf berikutnya barisan-barisannya. Laki-laki, terutama laki-laki dewasa dulu, kalau memungkinkan itu, yang jelas penuhi dulu, setelah itu baru, kemudian belakangnya anak-anak. Nah, kemudian kalau yang muslimah, yang paling baik itu adalah barisan yang paling belakang. Karena barisan yang paling belakang, maka sementara ada orang berebut itu safnya, barisannya di belakang kalau muslimat. Jadi penuhin dulu belakang, baru depan. Karena tadi berdasarkan hadis tadi. Ya. Tapi ada juga yang kemudian menatanya dari depan. Ya, ini pemahaman namanya ya. Karena memang ada beberapa nas yang memang tidak secara detail, teknisnya tidak dijelaskan. Secara global dijelaskan, paham pada saat itu. Tapi pada masa kita kemudian perlu penjelasan teknis. Kemudian terjadilah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bermuara kepada hadis yang sama. Tidak usah ribut kalau begitu, gitu ya. Oke, kembali kepada masalah tadi ya. Jadi itu bukan aliran khusus. Alirannya tetap insya Allah mereka bernuansa berpegang kepada Quran dan Sunnah. Ya, ngikuti para ulama juga. Mungkin bisa jadi karena mereka tarbiyahnya, pendidikannya dikhususkan untuk kaum akhwat, kaum ummahat, kaum ibu-ibu. Ya, sehingga khusus mereka. Ini calon-calon ibu nantinya itu didik di situ. Calon ibu itu biasanya dibahas bagaimana cara toharoh head, bagaimana cara nipas, bagaimana macam-macam. Nah, kalau di musliminnya bukan kajian itu misalnya, ada kajian-kajian khusus ya kan, bagaimana berjihad, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana kemudian berdakwah kepada agama yang berbeda dan macam-macam. Bisa jadi dua-duanya juga ada, tapi ada khusus kemuslimatan berbeda gitu ya, sehingga dipandang perlu dibedakannya tempat pendidikan. Yang kedua, kenapa dibedakan? Karena khawatir kalau disatukan pendidikannya, bisa jadi mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama thalib dan thalibah, sama-sama mahasiswa-mahasiswi, sama-sama daris dan darisah. Daris dan darisah itu maksudnya adalah thalib dan thalibah atau siswa dan siswi. Karena sering bertemu terjadilah fitnah. Untuk menghindari fitnah dipisah seperti itu, gitu ya. Jadi itu mungkin dasar pemikirannya kenapa kita menemukan ada masjid yang khusus untuk kaum ibu. Mungkin masjid itu dimaksudkan adalah untuk pendidikan khusus kaum muslimat dan biasanya hanya kompleknya khusus para santriwati. Bahwa kemudian adalah keluarga yang harmonis itu adalah keluarga yang membangun semuanya, suami istri, betul itu ya. Maka nanti ada lagi seperti di kami itu muslimin muslimat datang ke masjid, anak-anak datang ke masjid gitu ya. Benar, tetapi lagi-lagi tadi bisa jadi karena alasan pendidikan kemudian muncul seperti itu gitu ya, khusus ini khusus untuk putri.
Maka disebutnya juga ini pendidikan putri, kemudian asrama putri, maka sudah barang tentu masjidnya juga ada yang khusus untuk putri. Gitu. Meskipun muslimin juga ada, saya yakin 1-2 orang di situ ya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, yang seperti itu biasanya di lembaga-lembaga khusus ya, Ustaz. Ya, Tidak betul. di tempat umum. Baik, kemudian ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan adab dalam masjid. Kita membahas mengenai majelis ya, Ustadz ya. Adab dalam masjid. Nah, Di masjid kami kelihatan kurang tertib. Baik itu masalah kaki, tidur, bicara-bicara dan lain-lain. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. nah, Masya Allah. Pertama, saya ingin memulai tentang barisan dalam salat. Jelas, itu jelas. Nabi selalu mengatur terlebih dahulu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamami salah. Riwayat min iqamatus salah. Kadang Nabi menghadap ke makmum, kadang Nabi tidak menghadap ke makmum. Ya, jadi Nabi kemudian memerintahkan dulu para sahabat seperti itu. Ya, kemudian para sahabat melakukannya barisan itu dengan rapi seperti mereka menyusun anak panah. Jadi mata kaki ketemu mata kakinya, bahu ketemu bahu saudaranya, sehingga tidak ada celah yang kosong. Dan ini sebagai simbolis dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi dalam sholat mereka rapi, kaki ketemu tumit ketemu mata kaki ketemu mata kaki saudaranya, bahu ketemu bahu saudaranya, sehingga tidak ada celah-celah. Gitu ya. Dan itu pertama dalam barisan. Ini menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ukhuwah mereka tidak ada celah. Ukhuwah mereka rapat sehingga tidak ada provokator yang bisa masuk. Gitu. Karena tadi ukhuwahnya kuat ya. Sebagai penerjemahan dari sholat berjamaah. Yang kedua, usahakan di masjid ini tetap bersih. Ya, sekali lagi mohon maaf, upayakan masjid ini tetap bersih. Karena fenomena hari ini orang lebih menghargai toilet dibanding masjid. Pernah saya kemukakan. Di masjid itu tersentuh misalnya pilihan calon presiden, tertempel itu di dinding masjid. Tapi di dinding toilet nggak ada tuh. Bersih dinding toilet itu. Nah, jadi rupanya toilet lebih sakral dibanding masjid. Lebih dihargai. Iya kan? Subhanallah, ini harus hati-hati. Mohon maaf. Coba saja lihat. Nah, toilet tertentu itu lebih bersih dibanding masjidnya. Oke, saya tentu tidak adil ya kalau membandingkan. Karena saya juga harus mengatakan banyak masjid-masjid yang bersih. Yang mencerminkan bahwa para pemakmurnya adalah orang-orang yang mencintai keimanan. Mencintai kebersihan. Mereka memiliki keimanan yang kokoh sehingga tercermin di masjidnya begitu indah, rapi, bersih, nyaman kalau sholat. Sehingga kehusyuan bisa tercipta. Bahwa kemudian kehusyuan itu menjadi nomor 2. Kalau kemudian, sekali lagi, sarana-sarana itu ya memang tidak bisa dimaksimalkan. Maka kemudian ada dalam mazhab tertentu, khusyuk itu bukan syarat. Gitu ya. Tapi ada yang mensyaratkan khusyuk dalam sholat itu ada. Nah, namun kemudian saya kira semua ada tingkatannya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bahwa sebaiknya masjid harus senantiasa dalam keadaan bersih. Maka semua penghuni, semua pemakmur masjid bertanggung jawab tentang kebersihan masjid meskipun ada petugas kebersihan. Marbot, ada marbot lah. Marbot juga subhanallah, sudah masjidnya gede, marbotnya sedikit. Ya. Bisyarahnya tidak menggembirakan. Padahal bisyarah itu artinya penggembira, gitu kan. Oke, ini fakta. Saya berbicara ini maksudnya bukan dalam rangka ini, tapi mari kita berpikir bahwa mereka itu sesungguhnya yang diberi nilai oleh hadis mereka adalah yang pencinta keimanan karena pencinta kebersihan. An-nadhafatu syatrun minal iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena redaksinya ada yang berbeda. Nah, maka kemudian hendaknya kita justru menghargai kepada mereka tuh para marbot. Justru dibantu mereka kebersihan masjid jadi terjaga. Padahal kewajiban itu kita semua bertanggung jawab.
gitu ya. Oke, kebersihan, termasuk ketenangannya, hendaknya dijaga. Bahwa kemudian di situ juga boleh melakukan olahraga, riyadhah, boleh. Ya, di zaman Nabi sendiri bahkan terjadi para sahabat latihan apa namanya? Latihan riyadhah lah ya, riyadhah melatih skill yang bermanfaat ya, melatih skill itu apa berarti apa? Kemampuan ya, kemampuan dan keahlian yang bermanfaat dalam bela agama. Bukan hanya bela diri, bela agama. Ya, latihan apa namanya? Gulat, latihan itu. Nah, sekali lagi, kita bukan dalam rangka merusak. Sekali lagi, bela agama. Beda kalau misalnya Anda agresif merusak dengan bela agama. Bela agama itu bisa jadi kita bertahan, difa namanya, bertahan. Tapi kalau agresif menyerang, menghancurkan orang lain, tidak dikenal. Ya, kecuali setelah sampai kepadanya dakwah dan kemudian ada feedback yang buruk, baru kemudian itu dilakukan. Ya. Jadi ini sekali lagi, jadi ada kerapihan, kebersihan tetap harus dijaga. Bahwa kemudian ada riyadhah, latihan-latihan tentang pengembangan, pembinaan skill-skill yang bermanfaat, itu juga dibenarkan. Ya, jadi ini saya kira kemudian yang paling penting kesepakatan takmirnya, kesepakatan DKM-nya. Untuk merapikan itu, maka ada manajemen. Manajemen ini dalam rangka merapihkan itu. Manajemen masjid. Saya nggak maulah pakai manajemen. Bagi saya mau namanya manajemen apa tidak diperlukan. Tidak diperlukan apa. Yang penting apa? Rapi, selesai. Tapi permasalahan kemudian kan itu tidak tiba-tiba rapi. Tidak tiba-tiba kemudian bersih. Harus ada pengaturan. Kalau Bapak alergi dengan istilah itu, silahkan ganti dengan istilah apa. Yang penting tujuannya itu. Gitu ya. Jadi memang hendaknya kita menjadikan masjid itu menjadi satu tempat yang di satu sisi memang harus dijadikan satu tempat yang sakral, suci, ya sakral, tetapi juga tidak menghalangi sifat kesakralannya itu untuk menghalangi orang-orang memakmurkannya. Karena orang, wah ini nggak boleh begini, akhirnya kemudian masjid jadi sepi, tidak bisa dimakmurkan. Tapi di sisi lain ada orang kemudian seenaknya melakukan apa saja di masjid. Karena segerba boleh, yang penting masjid makmur, enggak juga. Semua ada aturannya. Ya, seperti bagaimana kemudian mikbaroh, ya, pekuburan, itu juga ada sengaja memang syariat membaginya seperti itu. Agar memang punya kesan tersendiri. Jangan kemudian, aduh lah, ini kan bahkan sekarang kan mohon maaf, pekuburan itu ditata dengan di-manage sehingga harganya jadi mahal. Nah, gitu kan. Mohon maaf. Nah, ini dalam pandangan saya, ya maksudnya saya memandang dalam syariat itu memang mikbaroh itu harus dikesankan awalnya adalah dalam tanda petik ada satu suasana yang mengakibatkan kita semakin dekat kepada Allah. Maka kemudian dalam satu hadis Nabi kan harus dibedakan. Mana rumah, mana mikbaroh, mana kuburan. Ya, bacalah Quran di rumah, kan begitu. Ya, jangan disamakan dengan kuburan, kata Nabi dalam satu hadisnya. Nah, tentu ini adalah satu ilustrasi agar kita bagaimana menjadikan rumah itu semestinya seperti suasana rumah, bagaimana suasana masjid itu harus seperti suasana masjid, dan bagaimana suasana kuburan juga harus suasana kuburan. Jangan sampai kemudian suasana kuburan seperti apa sekarang? Seperti gor. Anak-anak main bola di situ. Karena memang mereka sudah tidak punya lagi lapangan sepak bola. Tapi itu masalah, sekali lagi masalah. Ya, baik ditinjau dari sisi sosiologis maupun dari sisi pesan-pesan syariah, itu ada sesuatu. Ya, orang kemudian, kenapa kemudian ada rukun iman? Kenapa iman begini, iman itu ada tujuannya. Semua itu ada maqasidnya, ada tujuan-tujuan yang akan berdampak positif kepada orang. Kalau semuanya dibuat terang, termasuk di kuburan, orang tidak akan memiliki rasa yang akan menjadikan dia lari kepada Allah. Bahkan dia nanti, saya nggak ada apa-apa di sana, tidak ada lagi kemudian dia akan baca ayat kursi, baca surat An-Nas, tidak akan ada lagi. Kenapa? Kuburannya sudah sama dengan gor sekarang. Orang pacaran saja sekarang di kuburan.
Maka sekali lagi, sekali lagi, bahwa masing-masing suasana itu memang sengaja dibentuk semacam itu karena memiliki maksud-maksud yang tidak bisa diabaikan. Ya, sebagaimana kenapa kemudian Nabi membenarkan mendengarkan nasyid-nasyid atau nyanyian dalam waktu-waktu tertentu, tapi tidak masyhur jika itu didengarkan tiap hari. Lagi-lagi tadi ada maksudnya. Orang biasa makan yang enak, maka ketika ada jamuan pernikahan, walimatul arush, maka dia tidak akan merasakan nikmat karena biasa dia makan seperti itu. Tapi kalau orang yang biasanya sederhana makannya, kemudian ada walimatul arush, pesta pernikahan, maka dia sangat gembira. Kenapa? Karena saya tidak biasa makan seperti ini. Nah, di sini makanya kemudian, lalu apa yang menyebabkan perbedaan tadi? Yang kedua, mengakibatkan orang ini bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya ternyata menikmati juga makanannya. Tapi kalau biasanya makannya enak, bukan berarti salah, tidak ya. Tetapi dia akan sulit untuk bisa bersyukur. Karena orang biasanya begitu. Nah, baru nanti kemudian setelah dikasih sakit, berpisah dengan makanan itu berlama-lama, baru ketika sudah sehat ketemu lagi, alhamdulillah, babeh sekarang sudah ketemu lagi dengan makanan ini yang babeh rindukan. Nggak masalah juga. Sakit kalau begitu, biarkan ada. Jadi oleh sebab itu sekali lagi, saya yang maksudkan biarkan sakit itu ada, kemudian setiap ada penyakit ditantang. Bukan, maksudnya bukan itu. Ya. Artinya bahwa semuanya harus kita maknai positif. Ya. Karena bisa jadi keadaan kita hari ini sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah. Coba kalau saya tidak seperti ini, bisa jadi mungkin kita lupa kepada Allah. Karena merasa ini biasa. Orang yang biasa menjaga hawa nafsunya sebelum pernikahan, maka ketika ia nikah dia akan menemukan kebahagiaan di malam pertama. Tapi kalau sebelum nikah dia sudah terbiasa komunikasi macam-macam, sehingga di malam pertama tidak ada yang istimewa. Kenapa? Karena sudah biasa. Nah, maka sekali lagi semuanya memiliki maqasid, memiliki maksud, memiliki hikmah-hikmah. Maka kemudian biasanya orang yang tadinya tidak saling mengenal, gitu, biasanya agak langgeng. Agak langgeng dalam pengertian ada satu berbeda. Kalau yang tadi belum apa-apa, nikah udah bosen. Kenapa? Sudah lama saya seperti ini. Subhanallah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sekali lagi, bahwa hikmah-hikmah syariat itu semuanya, termasuk masjid, ya ditata seperti itu. Bagaimana kemudian boleh nggak ngobrol di dalam? Boleh, selama itu tidak mengganggu orang yang sholat. Misalnya ba'da isya, maka oleh sebab itu sekali lagi ba'da isya kalau bisa para bapak jangan dulu pulang, kasih anak-anak muda. Anak muda apalagi ngontrak, mahasiswa, malam minggu hafalan Quran, tadi ba'da subuh sudah menghafal. Mau berkunjung ke teman-temannya nggak punya duit, akhirnya di rumah di masjid sendiri ngelamun. Nah, bapak-bapaknya jangan dulu pulang, ajak ngobrol, diskusi gitu. Nah, ini susunya coba kalau kita lihat tarikh Rasul itu begitu. Ada sahabat sedang ini ditanya, "Mana kabarnya?" "Alhamdulillah baik ya Rasulullah." Ditanya, "Apa kamu sudah siap nikah?" Sampai begitu. Dan ternyata Masya Allah itu menjadi hal yang kemudian dicontoh oleh para tokoh-tokoh dunia. Sekarang kebanyakan para tokoh dunia itu banyak menyapa sampai tingkat bawah. Ya, jadi mereka menyapa sampai ke tingkat rakyat paling rendah, para pekerja paling rendah mereka sapa. Dan itu di Eropa sudah menjadi hal biasa. Misalnya seorang komisaris di sebuah perusahaan besar, dia datang, dia pergi ke toilet, di sana kemudian ada cleaning service, sedang membersihkan, dia bilang, "Good morning sir," kata si cleaning, yang petugas cleaning service itu. Dijawab, "Good morning, how are you?" Kata si komisaris, "I'm fine. How is your family?" Bagaimana kabar keluarga? "Oh, they are fine sir." Jadi ada komunikasi yang kemudian, padahal itu pernah terjadi di masa Nabi, para sahabat, di zaman kemasan Islam semua itu ada. Ya, sampai ada seorang anak ketika kita lihat ada seorang anak di hari raya kan yang lain bergembira tapi anak ini menangis.
Nabi menghampiri, kenapa engkau tidak main bersama mereka? Cerita bahwa, singkat cerita bahwa dia katakan, saya sudah mempunyai bapak, sehingga tidak ada yang belikan baju untuk saya. Kata Nabi, maukah kamu jika ada orang yang mau jadi ayah dan ibumu? Oh, dengan senang hati dia katakan. Maka dibawa oleh Nabi kepada keluarganya, tolong anak ini dimandiin, kasih pakaian yang bagus, kasih uang pegangan. Begitu kurang lebih ilustrasinya. Maka huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pertanyaan, jadi masjid harus menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Dalam pengertian menyenangkan untuk menambah ilmu, menyenangkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyenangkan untuk diskusi-diskusi yang bermanfaat, menyenangkan untuk taqarrub kepada Allah, untuk baca Quran, untuk sholat tahajud, sholat berjamaah terutama. Ya, demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah, menarik sekali jawaban yang disampaikan oleh Ustadz, dan rupanya merambah ke banyak hal ya, yang insya Allah bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Hai, Masya Allah. Nah, sebagai penutup, ini kesimpulan sementara ya mengenai adab dalam majelis. Insya Allah masih banyak pembahasan mengenai majelis, adab-adab majelis ini. Silakan. Naam. Sementara dapat kita simpulkan dari kajian kita bahwa masing-masing kita yang berada di majelis hendaknya berlomba-lomba memberikan kebaikan kepada saudaranya. Sehingga tidak terjadi orang yang baru datang mengusir orang yang sudah duduk, atau orang yang duduk tidak mau memberikan tempat duduk kepada yang baru datang. Tetapi hendaknya berlomba-lomba mempersilahkan duduk kepada yang baru datang dan membiarkan orang yang sudah duduk tetap duduk. Meskipun sekali lagi Ibnu Umar, meskipun disediakan untuk duduk di tempat duduk seseorang, Ibnu Umar tidak mau mendudukinya karena khawatir termasuk kategori dalam lingkaran yang dilarang. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.